Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Pemirsa Irsyaduna TV dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang di dalamnya memiliki banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaan dari bulan Ramadan adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka akan dibukakan pintu-pintu surga dan dikunci pintu-pintu neraka, juga dibelenggu setan-setan yang ada. Meskipun demikian, kita juga tidak boleh jumawa ketika kita berhasil mengisi Ramadan dengan banyak ibadah. Mengapa? Karena tidak ada jaminan apakah amal ibadah yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Bisa jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apapun dari puasanya melainkan hanya rasa lapar saja. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan bisa jadi orang yang melaksanakan qiyamul lail tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya melainkan hanya kurang tidur saja. Oleh karena itu, kita harus mencari tahu apa hal-hal yang bisa membuat amal ibadah kita di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 3 hal yang bisa jadi menjadi penyebab ditolaknya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Yang pertama, banyak dari masyarakat kita yang memandang bahwa bulan Ramadan itu hanyalah sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Padahal ada hal lain yang perlu kita tahan. Apa itu? Yaitu maksiat dan hawa nafsu. Ketika kita hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja, tapi maksiat tetap berjalan, maka ibadah kita tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatan fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang ketika berpuasa dia tidak meninggalkan berkata bohong, bersaksi palsu dan perbuatan bodoh lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh dengan puasa yang dia lakukan. Kemudian penyebab yang kedua yang menjadikan amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bisa jadi belum adanya sifat orang bertakwa di dalam diri kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amalan-amalan dari orang bertakwa saja. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah tergolong ke dalam orang-orang bertakwa atau belum? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan sifat-sifat orang bertakwa di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, di mana Allah mengatakan, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Allah menyebutkan 4 sifatnya. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang yang suka bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang menahan emosi dan marahnya kepada orang lain. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas, yaitu senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Adapun sifat yang keempat, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah
fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat yang keempat dari sifat orang yang bertakwa adalah ketika dia melakukan maksiat, dia langsung ingat kepada Allah dan beristighfar, meminta ampun kepadanya dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi kembali perbuatan maksiat tersebut. Nah, setelah kita mengetahui 4 sifat orang bertakwa tadi, kita lihat apakah sifat-sifat itu sudah ada di dalam diri kita atau belum. Jika belum, maka segera kita sempurnakan diri kita dengan sifat-sifat itu sehingga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang bertakwa dan Allah akan menerima amalan kita di bulan Ramadan. Karena sekali lagi, Allah hanyalah menerima amal soleh dari orang-orang bertakwa saja. Kemudian yang terakhir, yang bisa menjadi penyebab ditolaknya amalan kita di bulan Ramadan adalah bisa jadi kurangnya keikhlasan kita dalam beramal dan mutabaah kepada Rasulullah SAW. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, tarawih, tilawah, dan lain sebagainya hanya karena tekanan dari orang lain atau paksaan untuk mencapai target dari tempat kita bekerja, maka menunjukkan bahwa yang kita lakukan itu tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus kembali memurnikan hati kita, ya, mengikhlaskan hati kita bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu adalah murni untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mutabaah kepada Rasulullah SAW maksudnya adalah apa yang kita lakukan berupa ibadah itu harus ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jangan sampai di bulan Ramadan kita jungkir balik ibadah, tapi ternyata yang kita lakukan itu tidak ada contohnya dari Rasulullah. Selelah apapun kita melakukan ibadah itu, ketika itu tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka itu semua akan tertolak. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ya, bahwa semua perbuatan yang diada-adakan itu adalah sesat dan semua yang sesat itu akan berakhir di neraka. Demikianlah kultum singkat ini, semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.